Anda kembali menyaksikan Bukan Perempuan Biasa on TV Sosial TV masa kini. Nah, kita kembali ke Kak Madia. Masya Allah. Oke, tadi boleh dilanjut. Sejak kapan nih lanjut pasca sarjananya dan sekarang udah semester berapa? Iya, waktu itu 2021 ya. Saya melanjutkan ke... Wait, masih COVID? Ya? Masih. Wow. Masih. Iya, jadi COVID kan orang terbatas, tidak keluar rumah. Betul. Tapi saya pada saat itu justru keluar rumah, Kak. Iya. Melawan arus ya? Melawan arus, iya. Saya berdiri di barisan tenaga kesehatan sih sebenarnya waktu itu. Karena background pendidikan saya itu runut, mulai dari SPK, Diploma 3, itu jurusan keperawatan. S1-nya juga jurusan keperawatan. Oke. Pernah bekerja juga jadi perawat. Loh. Ceritanya gimana dia ambil S2? Berarti udah nggak linear nih, udah cross ya, silang kayak gitu ya. Iya. Sampai memutuskan untuk beda jurusan, kenapa tuh? Ada tujuannya, iya. Jadi saya melihat sebenarnya menjalani juga. Jadi profesi keperawatan itu, dunia keperawatan itu sudah terpapar di saya itu sejak tahun 2000. Mulai dari SPK, kuliah D3, kemudian sempat bekerja di rumah sakit pemerintah, kemudian ke luar negeri juga, kemudian balik lagi. Saya merasa bahwa ada sebenarnya hal-hal di bidang kesehatan, di bidang psikologi yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh orang-orang di sekeliling saya dulu. Mereka kan senang sekali ngobrol, senang sekali konsultasi, tapi berkedok ngobrol, berkedok ngopi, dan di situ saya berpikir, ini kan yang bisa memperoleh manfaatnya kan hanya orang terdekat saya, circle 1 dan 2 saja. Nah, kemudian beberapa waktu kemudian tahun 2017 dan 2018 itu setelah Dinas Perpustakaan istilahnya berdiri, setelah tidak lagi menjadi badan arsip, saya terlibat sebagai, ini masih proyek senang-senang loh Kak, terlibat sebagai tim kreatif untuk program literasi. Dan pada saat itu kita banyak tidak hanya menggunakan media secara langsung, tapi juga menggunakan media teknologi, pakai Facebook, pakai Instagram dan segala macam. Di sini terasa bahwa penyebaran informasi dan berbagi ilmunya ini jadi lebih banyak, jadi lebih meluas. Nah, pas COVID, ya waktu itu saya banyak terjun dalam beberapa program relawan. Di sini saya melihat bahwa pada saat itu kan orang berada di dalam rumah, serba ketakutan, informasi juga tidak bisa difilter, mana yang hoax, mana yang true, atau hoax yang mendekati true, gitu-gitu kan. Nah itu, merinding boleh nggak sih? Boleh dong, masa goosebump ditahan-tahan merindingnya. Iya, jadi saya melihat bahwa butuh sebenarnya niat baik dan keteguhan untuk membantu orang menyediakan informasi. Biasanya kan memang keburukan itu menang karena diamnya orang-orang baik. Ditarik dari kalimat itu, saya jadi berpikir bahwa jangan berhenti di saya deh informasi baik ini, jangan berhenti di teman dan keluarga saja. Nah, pada saat itu ya saya harus lakukan lebih profesional, saya harus sebarkan tulisan saya, pengetahuan saya dengan media yang lebih besar. Nah, waktu itu kan sebenarnya mau jurusan komunikasi saja, maksudnya supaya saya bisa berkomunikasi dengan baik dan memberikan informasi yang berterima. Betul. Tapi ternyata sepaket dengan penyiaran, ya, dan alhamdulillah masuk ke UIN Alauddin itu ada bonusnya lagi. Ada ekornya lagi? Ada bonusnya Islam. lagi, iya. Ada penyiaran berbasis Islam. Itu dia, Masya Allah. Dan nilai-nilai itu yang membuat saya, aduh Masya Allah ini memang dituntun untuk hal yang baik. Jadi ya didoakanlah semoga tesisnya segera selesai. Amin. Jadi bisa dibilang ada keresahan, ada kegelisahan hati pada saat itu kemudian di bidang kesehatan. Tapi ini masih ada yang belum tersampaikan nih, masih ada yang belum tersalurkan nih. Iya. Saya butuh skill yang lain nih. Saya butuh ranah yang lain nih untuk melengkapi atau sebagai complementary untuk kemudian pesan ini bisa tersebar luas. Akhirnya saat itu diambillah jurusan itu walaupun tidak linear secara jurusan, tapi tetap ternyata masih punya
banyak hubungan atau tambah memperkuat nih apa yang sudah ada di kakak Madia ini ya. Iya, Masya Kak Allah. Madia. Terus masuk tambah lagi ada agamanya, ada Ada Islamnya, agama Islam. Masya Allah. Jadi tambah lengkap lagi ya. Iya. Oke, baik. Nah, selanjutnya Kak Madia juga ini ibu rumah tangga ya, pemirsa ya. Ya, jadi kalau misalnya ada yang ngefans di sana, udah ada nih. Udah ada bapaknya ya. Ingat. Nah, kalau boleh tahu berumah tangga ini sudah berapa tahun dan dikaruniai putra putri ini udah berapa nih, Kak? Iya, ini masuk tahun ke-13 ya. Iya. Wow, Iya, 13 saya tahun. menikahnya tahun 2010. 2010. Cocok ya jadi menuju 13 ya? Iya. Sekarang alhamdulillah punya 1 putri, 2 putra. Wow. Jadi 3 anak-anak keren ini sebenarnya sih guru saya ini Kak Radias. Lah, Jadi gimana ceritanya tuh? iya, mereka ini pemantik sekaligus editor ketika saya menulis buku anak. Iya, sudah langsung punya editor kan, sudah langsung punya. Coba dibaca. Kalau gagal di mereka berarti harus ada yang saya perbaiki. Wow. Iya. Sampai apa ya? Se-reliable itu ke anaknya. Maksudnya Iya. oke, saya percaya anak gue karena anak gue ini punya kelebihan gitu Oh, ya. Masya Oh, Allah. luar biasa. Apa mungkin kelebihan ini diturunkan dari ayah atau dari ibu atau kedua-duanya? Aduh, gimana ini kalau ayahnya nonton? Ayahnya jadi GR dong. Iya, saya pikir memang apa yang Allah anugerahkan kepada anak-anak kita itu kan sebenarnya hasil kolaborasi orang tuanya ya. Kemudian juga hasil dari hasil parenting berdua juga ya. Ya. Cuma saya teringat dari obrolannya dulu Najwa Shihab dengan apa namanya Mas Rocky Gerung. Katanya Yang fenomenal ya. Iya, 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 Pak iya. Rocky ya fenomenal banget. Lagi hits-hitsnya sekarang. Iya betul. Katanya kecerdasan itu diturunkan dari ibu, sementara good looking itu diturunkan dari ayah. Ya. Jadi alhamdulillah saya menikahi lelaki tampan sih sebenarnya. Wah, satu paket ya, luar biasa ya. Oke. Jadi memang tidak bisa ditampik bahwa hereditas atau genetika ini memang nampak ya seperti itu. Amin, Ya. amin. Ya nampak ke putra putrinya. Berarti satu lagi tuh menuju 2 pasangan. Masya Allah, Masya Allah. Ya Allah izin dulu. Tesis dulu. Ya baik baik. Oke, kita ke hal lainnya nih Kak. Sebelum menjadi seorang Madia sekarang nih, boleh tahu nggak sih latar belakang pendidikannya, menghabiskan waktu masa kecilnya di mana? Mulai mungkin dari TK, sebutin aja gitu. TK-nya di mana, SD, SMP, SMA, S1, S2 supaya komplit perjalanannya. Itu di mana? Oke. Saya lahir dan tumbuh di Kota Makassar. Jadi TK-nya saya ini alumnus TK Aisyah Bustanul Afal. Itu di mana? Iya, di Todopuli. Todopuli 6. Oh deket ya, deket banget dari sini. Kita tahan lagi. Kita akan kembali bisa jadi berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bukan Perempuan Biasa on TV Sumsel TV Masa Kini.